Harga saya merhabar al kadaslar. Oke, di video kali ini aku pengen buat Q&A video tentang beasiswa TDV. Karena banyak banget yang nanya-nanya di kolom komentar, aku pengen coba jelasin satu persatu atau jawab semua komentar satu persatu. Dan semoga kalian paham dan bisa menjawab pertanyaan kalian ini. Dan sekali lagi di sini aku nggak ingin untuk menggurui, aku cuma ingin nge-share apa yang aku tahu. Dan buat teman-teman yang lebih tahu bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Hadi Baslayalem. Oke, ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama ini sebenarnya udah lama banget, dari 10 bulan yang lalu aku belum bisa jawab. Jadi ini ada pertanyaan, Assalamualaikum Kak, untuk ijazah SMP itu kan ada dua tulisannya, depan sama belakang. Di scan semua terus jadi satu kertas gitu apa gimana? Ya, kalau untuk yang aslinya itu dijadiin satu kertas atau dijadiin satu dokumen, ya di scan terusnya dijadiin satu dokumen, dan tetap butuh yang namanya ijazah translatannya, bukan ya gitu ya. Jadi di scan ijazah aslinya depan dan belakang, dan disertakan juga ijazah translatannya gitu. Ini dari Winanda Sutrisno namanya. Semoga bisa kejawab ya pertanyaannya. Lanjut, kita ada dari pertanyaan dari 11 bulan yang lalu. Kak, maksud dari referensi apa ya Kak? Sebenarnya kalian bisa lihat di video aku yang ada di sini, ya. Itu aku jelasin tentang surat referensi. Ya, jadi surat referensi itu adalah surat rekomendasi atau my reference ya gitu. Kalau di ininya my reference information kalau di aplikasinya. Ya, semoga bisa terjawab dari Firdaus Syah Ilya. Lanjut, ada lagi dari Hana Nur Fadilah, baru banget ini, 7 jam yang lalu. Kak, kalau sekolah terdaftar di ITB tapi nggak ada di TBV itu bagaimana Kak? Nah, sebenarnya ini aku juga tahun lalu aku kayak jelasinnya itu kayak sedikit belum paham banget ya. Dan ternyata sebenarnya aku juga kurang tahu. Dan sekali lagi buat teman-teman nih yang lebih tahu dari aku, kalian bisa coba tulis komentar di bawah ini, karena bisa untuk membantu teman-teman kita yang kurang paham dengan aplikasi ini. Nah, jadi untuk sekolah yang nggak ada di aplikasi TDV, itu ada orang yang bilang katanya bisa ditambahin sendiri. Nah, tapi aku kemarin nyoba juga, itu aku belum nemu cara nambahinnya kayak gimana. Dan sekali lagi, coba dong buat teman yang lebih paham bisa tulis di kolom komentar, biar teman-teman kita nih yang pengen daftar itu bisa ya lebih paham lagi. Nah, makanya aku baru bisa jawabnya kalau dari aku sendiri. Itu kalau misalnya kalian scroll sampai ke paling bawah, itu kalian bisa nemuin tulisan if you cannot find your school, apa sih, choose this option, kalau salah gitu tulisannya. Makanya aku bilang kalian bisa pilih opsi ini ya, karena aku baru tahu opsi ini doang, sisanya aku belum tahu. Walaupun ada yang bilang bisa ditambahin sendiri, katanya ada tulisan other terusnya bisa nambahin sendiri. Nah, tapi aku nggak tahu nih. Makanya buat temen yang lebih paham sama beasiswa ini, tentang aplikasi ini, bisa tulis di bawah nih biar kita bisa bantu teman-teman. Ini pertanyaannya dari Hana Nurfadilah. Makasih udah nanyain ya. Bagus, emang banyak banget masalah kayak gini. Sampai-sampai sekolah aku sendiri juga gak ada sebenarnya. Nah, terusnya juga dari Harry Sandra. Kalau CV harus sesuai dengan yang kakak kasih atau boleh diketik biasa? Enggak. Jawabannya enggak. Ya, CV itu ada macam-macam. Yang penting intinya ya, inti dari CV itu yang penting isinya ya, isinya bukan desainnya. Bebas kalian bikin kayak gimana, mau diketik biasa atau mau dibikin yang desain bagus. Tapi ingat, yang penting dari CV itu isinya. Ya, sekali lagi, yang penting dari CV itu isinya. Tapi kalau misalnya desainnya bagus, itu bakal menarik juga kan. Jadi panitia juga, oh keren juga nih, dari CV, dari penglihatannya aja udah keren, terusnya dilihat di isinya kalau misalnya bagus juga ya, jadi punya nilai tambah sendiri gitu. Oke, dari Heri Sandra, makasih pertanyaannya. Lanjut, dari Izan Praditya, upload akte kelahiran di mananya ya Kak? Kayaknya setahu aku nggak ada buat upload akte kelahiran. Ya emang di tahun kapan gitu ada keterangannya dibutuhin akte kelahiran. Tapi untuk tahun ini sama tahun lalu itu juga nggak penting, atau nggak butuh akte kelahiran. Jadi
kayaknya emang nggak dibutuhin untuk daftar kelahiran gitu. Bisa kejawab ya. Lanjut dari Liol 10 bulan yang lalu. Pertanyaannya, kak kok nggak bisa FP ya padahal udah checklist semua. Di sini banyak kemungkinan sebenarnya. Mungkin bisa jadi itu ketentuannya kalian belum memenuhi, kayak misalnya lebih dari umurnya lebih ya kan. Untuk SMA Imam Hatip itu umurnya maksimal itu 16 tahun, dan untuk yang lisans atau S1 itu maksimal 21 tahun. Ya misalnya sekarang kita ada di tahun 2021 nih. Nah, itu untuk yang lahir di tanggal 1 bulan Januari, dan pada tahun 2000 gimana sih? Nggak jelas. Ya, jadi pertama itu ketentuan, bisa jadi gara-gara belum memenuhi persyaratannya ya, atau nggak memenuhi persyaratan. Ya bisa jadi karena umur atau dan sebagainya. Kalian bisa lihat lagi di persyaratan-persyaratan di video aku nih. Keduanya itu bisa jadi faktor gara-gara sistemnya. Emang kadang sistemnya juga sering error ya, aku bilangin. Jadi kalau misalnya emang kalian ngerasa, wah kok padahal aku ketentuannya udah memenuhi syarat semua. Soalnya kan sebelum KNFP itu biasanya ada tanda checklistnya itu ada ketentuannya lagi, diingetin lagi. Nah, kalau misalnya itu checklist semua, itu kalian berarti bisa daftar. Tapi kalau misalnya ada yang silang, itu berarti nggak bisa daftar. Kalau misalnya checklist semua, tapi tetap nggak bisa daftar, berarti kemungkinan besar juga sistemnya bisa jadi masalah. Makanya kalau misalnya terjadi kayak gini, kalian bisa dicoba lagi di lain waktu, atau di refresh dulu, bisa gitu. Bisa kejawab ya pertanyaannya. Lanjut, sekarang dari Altaf Bani, itu yang tulisan identity card no entry di siapa ya kak pas register? Diisi paspor ya, saran dari aku yang pertama itu paspor ya, paspor. Tapi kalau misalnya nggak ada paspor, bisa KTP. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada KTP, bisa kakak ya, kartu keluarga ya. Jadi soalnya sebelumnya juga ada yang nanya juga, kakak bisa dipakai nggak kak kalau misalnya nggak punya KTP? Bisa, jawabannya bisa ya. Jadi di antara tiga ini, paspor atau KTP atau kakak kalau misalnya orang Indonesia ya, aku lebih nyaranin tiga ini. Kalau misalnya sisanya kayaknya aku nggak bisa nyaranin, karena yang paling recommended tuh tiga ini, antara paspor, terusnya atau KTP atau kakak. Dan kalau misalnya buat KTP itu lebih baik di translate ya ke bahasa Inggris ya. Pokoknya KTP atau kakak itu lebih baik di translate. Tapi kalau misalnya paspor itu nggak perlu, karena udah ada bahasa Inggrisnya. Kita lanjut. Kalau kita cancel application bakalan gimana ya? Nggak bakal terjadi sesuatu sih setahu aku. Karena emang kalau misalnya kalian cancel aplikasinya, ya pasti itu berarti kalian nggak jadi apply, nggak jadi submit akun kalian untuk daftar beasiswa. Ya, jadi kan ketentuannya itu kita lengkapin dulu berkas-berkasnya. Nah, abis itu baru kita submit. Tapi kalau misalnya kalian nggak misalnya di cancel, itu cuma ya berarti belum dikirim aja gitu. Berkas-berkas kalian tuh kayak belum dikirim ke panitianya. Tapi kalau misalnya kalian cancel, jadi kayak kalian tarik lagi, tapi berkas-berkas yang kalian isi ini masih ada. Jadi nggak apa-apa, nggak ada masalah sebenarnya. Kayak misalnya ada yang ngerasa belum belum siap nih, kayaknya masih ada yang beberapa yang salah berkas-berkasnya, kalian bisa cancel dulu baru dilengkapin. Tapi kalau misalnya emang udah apply terusnya bisa sambil dilengkapin lagi, itu nggak apa-apa sih kalau misalnya bisa gitu. Tapi setahu aku nggak bisa ya, setahu aku kayaknya baru bisa apply setelah semua berkas itu lengkap semua dan benar semua. Dan kalau misalnya udah apply itu, kalau misalnya mau dibenerin harus cancel dulu baru benerin, habis benerin baru bisa dikirim lagi atau disubmit lagi gitu. Ini makasih buat Salasah Mutamimah dari 10 bulan yang lalu. Oke, lanjut dari Fawas Mutaal. Cara ganti hasil register gimana kak? Nah, di sini kemarin aku lihat dari tdvwordy.id. Instagramnya bisa kalian cek di sini ya. Kalian bisa coba follow, dan situ banyak banget informasi-informasi tentang beasiswa TDV ini. Dan alhamdulillah ini dari Wordy dan baru mulai aktif ya. Kalian bisa follow dan cari tahu infonya. Nah, kemarin aku baca dari instastory-nya dia, itu katanya hasil register ini bisa diubah. Tapi aku sampai sekarang aku belum tahu caranya kayak gimana. Katanya perlu ketelitian yang benar-benar, dan makanya aku cuma ngasih solusi kalau register itu nggak bisa diubah.
Jadi kalian harus benar-benar niat dari awal buat, karena dari registernya itu nggak bisa diubah kalau misalnya salah. Dan kalau misalnya salah, tulisnya udah masuk ke akunnya tulisnya salah, itu mau nggak mau buat akun ulang lagi. Aku ngasih solusinya kayak gitu karena emang nggak bisa diubah, aku belum tahu caranya. Tapi kalau misalnya emang kata kakak-kakak WordD-nya ini bisa diubah, berarti bisa, tapi coba cari-cari. Tapi aku sampai sekarang aku belum tahu, makanya aku belum bisa ngasih tahu kalian. Mungkin nanti kalau misalnya aku tahu bisa aku sharing ke kalian. Lanjut dari Muraf Physical Information Family, di paling bawah kan ada tulisan is TDV scholarship, itu maksudnya bagaimana kak? Oke, ini aku jawab lagi setahu aku. Jadi setahu aku di bawahnya itu ada tulisan is TDV scholarship dan is life in Turkey kalau nggak salah itu. Nah, jadi untuk is TDV scholarship ini itu maksudnya apakah orang tua kalian atau kakak gimana sih, abang kalian, saudara kalian itu udah menjadi WordD TDV kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya emang bapak kalian itu lulusan dari TDV scholarship, kalian checklist. Tapi kalau misalnya nggak usah checklist. Begitu pula dengan yang di sampingnya ada is life in Turkey kalau misalnya is life in Turkey. Kalau misalnya emang tinggalnya di Turki itu kalian checklist, tapi kalau misalnya enggak ya nggak usah begitu. Ya, paham ya buat Muraf Ed. Lagi-lagi ini setahu aku, kalau misalnya emang salah mohon koreksi kakak-kakak semuanya. Lanjut, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir yang aku jawab ya. Kita coba share, coba cek. Nah, pertanyaannya dari Tri Wahyudi 11 bulan yang lalu juga. Maksud my reference information apa ya kak? Udah aku jawab. Oke, mungkin ini aja dari aku. Cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi buat teman-teman yang lebih paham dengan beasiswa TV ini, dengan tentang aplikasinya, coba dong sharing di bawah ini di kolom komentar biar kita bisa bantu generasi selanjutnya. I'm Roshan Timni. Until next time, stay healthy. Godsmack Uzier. Sorry ya kalau banyak salah atau salah kata. Terima kasih semuanya.